siang teman-teman semua, sama Ibu Yani dan Pak Pun yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk memberikan satu kesaksian hidup saya di mana secara manusia mungkin kita tidak bisa mau selalu, tapi dalam Tuhan apapun semua bisa terjadi. Untuk itu pada saat ini di hari-hari yang saya lewati di Singapura, saya mau bersaksi kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saya alami, di mana kemarin bulan 2 tanggal 29 saya diberikan surat dari MOM untuk melaksanakan X-ray. Itu pun sudah selama waktu hampir 8 tahun, bulan April 2018 sampai dengan 2026 saya sudah 8 tahun di sini. Jadi sudah kedua kali untuk X-ray. X-ray pertama berjalan dengan baik tahun 2023. Kemudian X-ray yang kedua kemarin 29 bulan Februari. Di sana saya dinyatakan paru-paru yang sebelah kiri gelap. Dan memang menurut hasil dari X-ray itu memang gelap. Saya minta gambarnya, saya bilang saya mau lihat dari gambar, barangkali betul atau bagaimana. Karena saya juga tidak yakin. Saya bilang kenapa saya tidak pernah batuk. Terus ditanya pernah tuberkulosis, saya bilang tidak pernah. Batuk, saya bilang cuman bulan 1 kemarin saya kena flu, tapi itu pun cuman flu biasa. Setelahnya itu 1 minggu 3 hari kemudian selesai saya X-ray di Orchard, saya pulang. Di telepon saya punya mam, dia bilang, oh kamu punya helper ini kayaknya bermasalah paru-parunya. Tidak lama dari situ 3 hari diberikan lagi saya surat, katanya kami tidak bisa tangani di sini, jadi kamu harus ke bedok, ke rumah sakit Sata. Saya tidak tahu di mana tempatnya, sedangkan waktu itu majikan saya ada di Australia, di Philadelphia waktu itu. Jadi saya bilang bagaimana caranya? Saya telepon orang di gereja, jadi dia tuntun saya ke sana ke rumah sakit Sata, ke bedok itu. Sampai di sana dilaksanakan lagi X-ray, masih tetap hasilnya seperti itu. Cuman pas waktu kita datang ibadah ya waktu di sini saya akan minta didoakan. Saya akan melaksanakan tanggal 6 bulan 3 saya akan ke Sata. Jadi saya berdoa di sini, saya bilang Tuhan, kalau apapun yang terjadi tetap saya mau terima bagaimanapun keadaan saya. Karena waktu 2019 itu juga saya ada divonis kelenjar getah bening di payudara. Tapi puji Tuhan, karena saya juga suka minum ramuan, kemudian saya juga dibawa ke dokter. Upaya apapun saya laksanakan sekaligus dengan berserah, berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, saya belum mau pulang kalau saya belum sembuh atau anak-anak saya belum berhasil. Nah, setelahnya X-ray selesai itu saya puasa. Pulang dari gereja, saya puasa. Tapi karena saya asam lambung, cuma sampai jam 2 saya puasa. Cuma sampai jam 2, saya bilang Tuhan, besok tanggal 6 bulan 3 saya mau X-ray lagi ke rumah sakit Sata. Tuntun saya Tuhan, sampai di sana saya tidak tahu arah jalan yang saya harus lalui. Karena saya hampir 8 tahun di sini, tempat yang saya datangi cuma di Bisan, tempat gereja kemarin di Bisan, di Orchard. Cuma di situ, di tempat-tempat yang lain-lain 1 kali ke Sentosa. Dari situ tidak pernah jalan-jalan kemana-mana karena off-nya cuma 1 bulan 1 kali. Datang ke gereja selesai, ya jalan paling 1 jam sudah balik lagi ke rumah. Jadi memang saya tidak tahu arah jalan mana yang saya harus mau ikuti. Akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan, bagaimanapun keadaannya saya mau ikut. Terpaksa saya bilang, saya naik taksi Jo, supaya saya bisa diantar sampai di tempat. Nah, sebelum saya ke sana itu saya puasa. Asam lambung saya tidak bisa tahan. Jam 2 siang itu saya sudah makan, tapi saya berdoa dulu. Tapi tiba-tiba saya batuk, pokoknya batuk keras di situ. Keluar kayak balendir begitu sekali. Wah, apa yang terjadi? Saya mungkin ini salah satu penyakit saya. Jadi saya bilang, sakit. Dan itu ayah bilang, yuk kenapa? Saya bilang, ayah saya sakit loh, saya batuk. Di telepon saya punya majikan di sana, dia bilang, kalau kamu bagaimana ke rumah sakit and you head saja ke sana tempatmu dulu. Saya bilang tidak, besok saya harus usahakan ke rumah sakit Sata. Jadi paginya jam 7 saya sudah bangun berdoa, saya panggil taksi sampai di sana. Tapi sepanjang jalan itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi,
saya siap menerima konsekuensi yang saya harus terima. Tapi Tuhan, saya belum mau mati. Dan saya, iya, betul. Saya bilang, saya belum mau mati Tuhan. Saya masih mau sekali ya anak-anak dari anak-anakku. Saya bilang, Tuhan terlalu banyak sampai permintaan. Kalau lalu waktu sakit saya punya payudara, saya mulia sampai anak yang kedua itu wisuda karena dia duluan yang diwisuda, si Jan Citra. Habis itu saya bilang, saya mulia lagi Tuhan, pesta sampai anak. Tuhan kabulkan, saya pulang pesta. Jadi saya bilang gini, semoga kalau pestanya sampai anak ini yang kedua ini, anak yang pertama bisa wisuda supaya saya bisa lihat, kasihan karena cuma satu laki-laki. Tuhan kabulkan lagi teman-teman. Pas wisuda, pesta hari Minggu, hari Rabu kami sudah ke Palu, hari Jumat anak wisuda, hari Sabtu saya sudah harus terbang lagi ke Singapura. Jadi memang saya bilang luar biasa penyertaan Tuhan sama saya. Seiring berjalannya waktu, saya kembali lagi dengan saya punya penyakit yang sementara saya lagi berobat. Sampai di rumah sakit dokter bilang, kamu harus dirawat dulu. Saya bilang, dokter saya tidak bisa dirawat karena saya cuma baca ke orang tua sama dengan akung yang saya jaga. Terus bagaimana? Terus saya bilang, kalau boleh kasih saja saya obat, nanti saya makan obat saya. Oke, saya kasih obat. Kasih obat cuma 3 biji. Saya bilang, dokter, apakah ini obat ini bisa mau kasih sembuh saya cuma segini, cuma 3 biji ini? Terus dia bilang, kamu kenapa tidak yakin? Tak, saya yakin dalam Tuhan. I believe, my God. Saya bilang begitu. Itu pun bahasa Inggrisnya sedikit patah-patah karena saya bilang, no dokter, I believe God must help me. It's okay, it's okay. Mesti Tuhan tolong yuk. Padahal dia orang Cina tapi dia paham Melayu. Dia lihat saya punya wapun, oh Indonesia ya? Ya saya Indonesia. Banyak berdoa, banyak sembahyang. Tuhan mesti tolong yuk. It's okay, terima kasih dokter. 1 biji makan, yuk sembahyang sama Tuhan Allah. 1 biji makan, yuk berdoa sama Tuhan Allah. It's okay, oke. Jadi, kayak juga saya berdoa. Jadi setelah itu, saya mau makan itu obat, saya berdoa dulu, kasih lama-lama berdoa. Sampai kayak bilang begini, Amoy, kenapa yuk sembahyang banyak lama? Kami sudah makan sama Ama, yuk masih sembahyang. Saya pun tidak bicara karena saya tetap berdoa. Saya bilang dalam hati, ini sudah tahu orang berdoa lagi bicara. Jadi saya bilang Tuhan semoga kasihan kan mereka belum pernah mengenal Yesus. Tapi setelah waktu saya sama-sama dengan mereka, baru mereka gereja. 3 biji obat. Jadi saya makan itu obat tidak lama. Satu amin, makanlah. Kami sudah habis loh, you belum makan. Saya bilang, ayah saya lama berdoa. Saya sembahyang sama Tuhan Allah, saya sakit. You tak tahu Saya tahu you sakit, tapi tak mau lama-lama berdoa. Tuhan Allah tak suka banyak lama berdoa. Tak, saya punya Tuhan suka. Apapun you mau cakap, mesti saya Tuhan mesti suka. Ya kak, ya. Sudah saya makan di situ. Tapi 2 hari 1 biji, 2 hari 1 biji. Nah, setelahnya itu saya punya mam telepon. Dan kamu bagaimana? Saya oke. Bilanglah kalau memang kamu tidak bisa tahan, kamu bilang, kami boleh atur kepulangan atau bagaimana. Sedang mam. Sedang saya masih mau kerja. It's okay. Duduk makan yang sehat, tidak mau makan sembarang. Nah, iya oke. Akhirnya teman-teman setelahnya berapa hari kemudian, kalau jalan saya bawa anjing, saya lari-lari, so tidak ada sakit di sebelah kiri. Biasanya kan kalau saya bawa anjing terus jalan cepat, sakit sebelah kiri di sini sampai di lengan. Jadi saya kalau jalannya begini, jadi tidak bisa jalan kasih goyang tangan. Nah setelahnya itu saya coba jalan lagi, saya lari lagi dengan anjing pagi-pagi. Ada sedikit sakit tapi tidak seberapa sakitnya. Lepas itu saya bilang mungkin ini sudah kekuasaan Tuhan sama saya. Saya bilang Tuhan terima kasih atas semua apa yang Tuhan buat untuk saya, perkara yang paling terindah untuk saya. Akhirnya berapa 1 minggu pagi sore saya harus bawa anjing jalan. Sebenarnya karena saya cuma di rumah cuma 1 orang, pagi saja yang disuruh bawa anjing jalan. Tapi karena saya bilang saya membuktikan betul-betul ini, saya berdoa, teman-teman berdoa, Ibu Yani dan Bapak Bung, saya pagi sore saya jalan. Nah sampai pada saat ini puji Tuhan sudah tidak ada lagi rasa sakit, barangkali sesak nafas, tidak ada. Sekalipun memang 3 bulan kemudian saya disuruh lagi ke sana. Pas tanggal 16 Maret itu saya ulang tahun, saya berdoa lama juga, saya berdoa di situ, saya bilang Tuhan, saya bilang saya tidak ingin meminta yang lebih,
dari apa yang saya inginkan, tapi saya tahu Tuhan pasti berperkara beracara di tengah-tengah hidup saya. Dimana kemarin juga saya bergumul, sebenarnya semua suka pulang, cuma karena anak yang nomor 3 ini belum selesai karena kampusnya kemarin yang di Poso bermasalah, di skor selama 6 bulan. Jadi puji Tuhan pas saya ulang tahun, anakku juga di ujian, selesai ujian, yudisium, selesai yudisium tanggal 14 April ini akan wisuda. Jadi betul-betul teman-teman semua, tidak ada yang lebih dahsyat selain doanya Torah dengan dari pribadi kita. Saya bilang, Tuhan, saya terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak salah, tapi saya percaya saya adalah anakmu, Engkau yang membentuk aku. Makanya saya yakin dan percaya. Selalu saya ingat itu nats saya, sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu ayat yang memang selalu saya ingat-ingat ketika saya melakukan kesalahan, saya bicara kasar sama teman-teman. Saya kembali introspeksi diri dengan saya punya keberadaan hidup, bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Dan salah satu juga mungkin salah satu niat saya untuk datang kerja di sini bukan karena tapi karena saya mau. Saya cuma boleh dikata tamatan sekolah tidak sampai selesai, tapi saya berusaha. Saya bilang, Tuhan, saya mau anak saya yang 3 ini mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Puji Tuhan, 3 anak saya, semoga bulan depan April anak saya yang ketiga sudah wisuda. Jadi 3 anak saya selama pusat kerja di sini 8 tahun, selesai rumah, selesai juga anak saya semua 3 anak. Memang luar biasa kasih sayang Tuhan ketika kita betul-betul berserah, betul-betul mau menyerahkan diri dalam Tuhan. Apapun yang terjadi pasti kita akan mendapatkan jalan yang terbaik. Terima kasih teman-teman, terlebih khusus bagi Pak Bu dan Ibu Yani yang sudah menerima saya secara pribadi. Kita semua khususnya di sini sudah datang beribadah, menyampaikan keluh kesah dari persoalan pribadi sampai dengan persoalan keluarga. Kita sharing sama beliau, tapi dengan dukungan doa dan topangan doa buat kita semua. Semoga apa yang saya rasakan saat ini sampai saya boleh berdiri di tempat ini, itu juga yang teman-teman rasakan juga. Terlebih bagi anak-anak yang masih baru, yang baru sampai di sini, tetap berjalan dengan baik, yakin bahwa Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita. Jadi pada bulan kemarin tanggal 16 saya berusia 50 tahun. Terima kasih. Ucapan dari semuanya satu kata untuk saya, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, Tuhan akan beracara dengan kita semua. Terima kasih.